Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelanti dengan NIM D02222023 dari kelas Informatika D. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal ujian tengah semester etika profesi. Langsung saja. Soal pertama, buat ringkasan komparatif dari kedua kasus tersebut dengan fokus pada langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional IT. Ringkasan komparatif dari kedua kasus tersebut dengan fokus pada langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional IT. Dalam kedua kasus ini, langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional IT mungkin termasuk implementasi kebijakan privasi yang ketat dan pemantauan yang teratur untuk melindungi data pribadi, penggunaan teknologi enkripsi dan proteksi data untuk mengamankan informasi sensitif, penyuluhan kepada pengguna tentang pentingnya privasi data dan praktik terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri. Kolaborasi dengan pihak terkait termasuk regulator dan lembaga hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi yang berlaku. Jurnal yang saya angkat yaitu yang pertama, menjaga privasi di era digital, perlindungan data pribadi di Indonesia, dan jurnal yang kedua yaitu ancaman privasi dalam big data. Yang bagian B, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip etika profesional yang disarankan oleh penulis jurnal tersebut dapat diterapkan dalam kasus yang Anda ketahui sebelumnya. Prinsip-prinsip etika seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dapat diterapkan dalam kasus privasi data yang melibatkan perusahaan teknologi atau organisasi yang mengumpulkan dan memproses data pribadi. Misalnya dengan memastikan bahwa informasi tentang penggunaan data dikomunikasikan secara jelas kepada pengguna dan bahwa data diperlakukan dengan adil sesuai dengan harapan mereka. Yang kedua, analisis keputusan etis berbasis riset. Temukan sebuah studi kasus tentang dilema etis dalam implementasi sistem IT yang mempengaruhi tenaga kerja. Bagian A, analisis studi kasus tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Contohnya, sebuah studi kasus mungkin termasuk penggunaan sistem kecerdasan buatan untuk otomatisasi pekerjaan yang dapat menggantikan pekerjaan manusia, memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap pekerjaan dan penghidupan manusia. Bagian B, dengan mengacu pada penelitian terkait, jelaskan bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut. Prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan humanis dari teknologi yang diimplementasikan. Misalnya dengan menekankan pada tanggung jawab sosial perusahaan untuk memastikan bahwa keputusan teknologi tidak merugikan atau melentarkan pekerjaan manusia yang terpengaruh. Nomor 3, penelitian dampak cybercrime. Lakukan tinjauan literatur tentang dampak cybercrime terhadap masyarakat dan profesional IT.
Yang pertama, jelaskan temuan dari minimal 3 artikel yang berbeda. Artikel pertama mungkin membahas dampak ekonomi cybercrime terhadap bisnis dan masyarakat. Artikel kedua mungkin menggambarkan dampak psikologis dan emosional dari serangan cybercrime terhadap individu dan kelompok. Yang artikel 3 mungkin fokus pada dampak reputasi dan kepercayaan terhadap organisasi yang menjadi korban cybercrime. Yang bagian B, buatlah penjelasan tentang bagaimana profesi IT dapat kontribusi terhadap penanganan cybercrime berdasarkan literatur yang telah Anda baca. Profesi IT dapat berkontribusi dalam penanganan cybercrime dengan mengembangkan sistem keamanan yang lebih kuat, menyediakan pelatihan tentang kesadaran keamanan cyber, dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk memantau etika dan hukum dalam IT. Carilah artikel hukum yang membahas tentang kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data. Bagian A, analisis dan perbandingan pendekatan hukum dalam dua negara yang berbeda terhadap masalah yang sama. Misalnya, bisa dibandingkan pendekatan hukum tentang privasi data antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa, di mana UE memiliki regulasi privasi yang lebih ketat seperti GDPR (General Data Protection Regulation) dibandingkan dengan pendekatan AS yang lebih terfragmentasi. Bagian B, dengan merujuk pada artikel tersebut, jelaskan bagaimana Anda sebagai pemimpin IT akan menanggapi jika dihadapkan pada situasi serupa. Jawaban sebagai pemimpin IT, Anda akan menanggapi situasi serupa dengan memastikan bahwa perusahaan Anda mematuhi regulasi privasi yang berlaku di wilayah operasi dan dengan memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan data. 5. Studi literatur profesi luhur dalam IT. Review literatur yang menggambarkan konsep profesi luhur dalam konteks IT dan bisnis. Bagian A, identifikasi dan jelaskan 2 studi kasus dari literatur yang mencerminkan konsep tersebut dalam praktik bisnis. Salah satu studi kasus mungkin adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan kebijakan internal untuk memastikan bahwa produk dan layanan mereka memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak merugikan pengguna. Studi kasus yang lainnya mungkin tentang perusahaan yang secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif sosial dan lingkungan serta mendukung komunikasi lokal di mana mereka beroperasi. Bagian B, buatlah kesimpulan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri IT saat ini. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri IT saat ini dengan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, inklusif dan bertanggung jawab serta memperjuangkan keadilan dan keberagaman dalam akses dan penggunaan teknologi. Jawaban saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.